Pernah nggak sih Anda ngerasa, wah setelah kerja keras banget nih buat proyek gede, rasanya tuh pengen teriak, cukup, udah nggak mau lagi gitu. Lega sih, tapi campur kapok juga ya. Apalagi kalau Anda pernah ada di dunia startup, wah intensitasnya kan tinggi banget tuh. Nah kali ini nih kita mau bahas lebih dalam lagi sumber bacaan kita, buku Startup Myths and Models. Kita fokus ke satu mitos yang kayaknya manusiawi banget deh. Mitos #19. Wah, syukurlah udah selesai, nggak ada lagi startup buatku. Kenapa ya banyak banget founder startup ngerasa gini? Tapi, kok ya banyak juga yang ujung-ujungnya balik lagi. Penasaran kan? Yuk kita bongkar bareng. Jadi penulis buku ini cerita pengalaman pribadinya loh. Ini agak lucu sih. Setelah startup pertamanya yang katanya penuh liku-liku, dia sumpah nggak mau jadi CEO lagi. Apalagi nih berurusan sama yang namanya pemodal ventura, VC itu loh, investor buat startup yang risikonya tinggi. Kedengarannya udah final banget ya. Udah kayak harga mati gitu ya. Iya kan? Tapi beberapa tahun kemudian, coba tebak, dia jadi CEO lagi, ketemu visi lagi. Kayak loh, Iya, itu kayak Groundhog Day ya buat para entrepreneur. Selalu ada siklusnya gitu. bener. Anda sendiri mungkin pernah ngerasain siklus kapok tapi kangen ini juga dalam skala yang beda mungkin ya? Memang polanya ini menarik banget sih kalau kita lihat. Ini bisa nyambung loh sama konsep perjalanan pahlawan hero's journey-nya Joseph Campbell itu. Ada satu fase namanya penolakan panggilan, refusal of the call. Jadi si pahlawan ini ragu atau malah nolak buat mulai petualangan baru. Apalagi kalau baru aja lewat tantangan berat. Oh, jadi mirip gitu ya? Mirip banget, founder startup yang baru aja bertempur, wah sering banget ngerasa gitu. Tapi ya gitu, seringnya ada dorongan dari dalam, atau mungkin kondisi dari luar, yang akhirnya narik mereka balik lagi. Perjalanan startup itu sendiri, mau gagal mau sukses, itu kayaknya ngubah si founder secara fundamental gitu. Jadi ada sesuatu yang manggil lagi. Jadi rasa kapoknya itu sebenarnya bagian dari pola yang lebih gede ya? Bukan sekedar capek biasa gitu. Menarik. Ngomong-ngomong soal hasil akhirnya nih, kan startup bisa sukses, bisa gagal. Reaksinya beda juga dong ya? Oh, beda banget. Betul itu. Kalau katakanlah gagal ya, banyak yang butuh waktu buat mendinginkan kepala. Istilahnya dekompresi gitu. Stresnya itu bisa luar biasa loh. Apalagi kalau posisi CEO kan merasa tanggung jawabnya gede banget ya ke investor, ke karyawan. Pasti berat itu. Berat. Tapi uniknya nih, seperti yang dicatat juga di buku, ekosistem startup kayak di Silicon Valley itu budayanya tuh cukup memaklumi kegagalan. Ada kutipan dari John Glenn, dia visi legendaris, bilang kalau Silicon Valley itu dibangun supaya kegagalan itu nggak apa-apa. Wah, menarik ya. Bahkan ada cerita tuh, eksekutif game, startupnya gagal, niatnya udah mau ngurung diri aja gitu kan. Malah langsung dapat tawaran kerja bagus. Kenapa? Karena pengalamannya, meskipun gagal, dianggap berharga banget. Wow, jadi kegagalan malah bisa jadi semacam lencana kehormatan ya? Tapi ironisnya, kalau sukses, malah ada resiko lain ya berarti? Nah, justru itu. Jebakannya di situ. Overconfidence. Terlalu pede gitu. Merasa udah nemu formula rahasianya, terus buru-buru mulai lagi. Tanpa lihat dulu, medan perangnya masih sama nggak sih? Kondisi pasarnya gimana? Oh iya, ada contohnya nggak tuh? Ada. Yang disebut di buku itu Trip Hawkins. Dia kan sukses banget tuh mendirikan Electronic Arts, EA, perusahaan game gede. Iya, tahu. Nah, tapi startup keduanya, 3DO, itu gagal total. Mungkin dia ngerasa, bisalah ngulang sukses EA. Tapi lupa kalau kondisi pasar, teknologi, wah udah geser jauh banget. Nah, ini penting banget nih soal kondisi pasar. Ini ngingetin kita ke model startup market life cycle yang dibahas di buku juga kan ya? Pentingnya timing. Tepat sekali. Jadi, bukan cuma foundernya aja yang perlu jeda, perlu pulih. Pasar itu juga perlu waktu buat berevolusi gitu. Penulis buku ini ngalamin sendiri loh. Waktu dia balik lagi ke industri game mobile di tahun 2012, pasarnya itu udah masuk fase maturing. Maksudnya maturing itu gimana? Artinya persaingannya udah ketat banget. Biaya buat bikin game, biaya buat narik pengguna, itu udah ngelonjak drastis dibanding tahun 2010 pas dia mulai startup game sebelumnya. Wah, jauh beda ya. Jauh. Nekat terjun lagi tanpa paham dinamika pasar yang udah berubah ini, wah bisa fatal akibatnya.
Oke, jadi makin jelas nih sekarang. Mitos nggak mau lagi startup ini sebetulnya bukan sumpah mati ya, tapi lebih ke apa ya sebutannya? Lebih ke kebutuhan untuk jeda dan kesadaran juga, refleksi gitu. Kasih diri sendiri waktu buat pulihin energi, fisik, mental, penting banget. Sama pentingnya, kasih waktu juga buat ngamatin, pasar berubah gimana, industrinya arahnya kemana, gitu. Jadi ambil nafas dulu gitu ya? Betul, ambil napas. Kemungkinan besar sih, kayak yang dialami penulis dan banyak entrepreneur lain, panggilan jiwa buat bangun sesuatu yang baru itu bakal muncul lagi kok. Mungkin awalnya nolak dulu, kayak pahlawan di mitos tadi. Tapi seringkali, godaan buat balik lagi ke arena petualangan itu terlalu kuat buat diabaikan selamanya. Jadi, kesimpulannya nih, sumpah tidak akan lagi itu mungkin lebih karena kelelahan sesaat ya, daripada keputusan final yang permanen. Kuncinya berarti ya belajar dari pengalaman, mau itu sukses atau gagal, kenali lagi motivasi diri kita apa, dan yang krusial banget, baca situasi pasar sebelum mutusin buat turun gunung lagi. Betul. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga nih buat Anda yang dengerin. Kalau Anda pernah ngelewatin pengalaman yang, wah, nguras energi banget, entah di kerjaan atau hidup, biasanya gimana sih cara Anda pulih? Dan apa ya faktornya yang akhirnya dorong Anda buat nerima tantangan baru lagi, meskipun mungkin sebelumnya udah sempat bilang, wah, kapok, gak lagi deh. Sesuatu untuk Anda pikirkan ya. Sampai jumpa lagi di eksplorasi kita berikutnya.